Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya hingga kita bisa kembali berkumpul di hari Jumat malam ba'dal maghrib melanjutkan kajian kita tentang kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Lanjutkan pertemuan yang lalu, kita telah sampai di halaman 61 ya, pembahasan tentang mu'rabah al-mu'rabu bil harakat, ya, isim-isim yang di-i'rab dengan tanda harakat. Nah, i'rab itu ada berapa? 4. Apa saja? Rafa, nasab, khafdh, sama jazm. Nah, maka harakat itu juga mengikuti i'rab itu. Nah, harakat itu asalnya ada 3, kemudian tambah 1 yang diikutkan. Jadi harakat apa saja? Dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Jadi rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafdh dengan kasrah, jazm dengan sukun. Nah, sampai di halaman 61, Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati. Jadi ini adalah pembahasan tentang asal di dalam i'rabnya, apa saja yang di-i'rab dengan harakat. Nah, ini judul bab. Takdirnya itu hadza. Nah, ini adalah pembahasan tentang al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat. Asal di dalam perubahan atau i'rab apa yang di-i'rab dengan harakat, wa ma kharaja anhu, dan apa yang keluar darinya. Nya di sini kembali ke al-asl, berarti keluar dari asalnya. Nah, kalau asal rafa itu insyaallah semuanya di sini disebutkan semuanya ke asalnya, yaitu rafa dengan dhammah. Bayangannya gitu. Jadi asal itu kan gimana? Asal itu rafa dengan dhammah. Nah, semua kata yang sudah disebutkan, yang kemarin ada 4 kata yang di-i'rab dengan harakat, kemarin ada 4, apa saja? Isim mufrad, sama taksir, sama muannats salim, sama ya al-fi'l mudhari alladzi lam yatasib bi akhiri syai'un. Nah, itu di-i'rab dengan harakat. Nah, asalnya i'rab rafa itu tandanya dengan harakat dhammah. Nah, itu namanya asal. Nah, kapan dia keluar? Nah, keluar nanti contohnya itu misalkan di tanda nasab. Nah, yang mana nasab itu harusnya asalnya apa? Fathah. Ya, asalnya kan fathah. Namun ada yang keluar dari tanda asal nasab adalah fathah, yaitu jamak muannats salim. Kan itu contohnya gitu.
Nah, jamak muannas salim tanda nasabnya apa? Kasrah. Jadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nah itu yang dimaksud wa ma kharaja anhu, dan apa yang keluar darinya. Nah, jadi kadang kita tuh baca judul aja udah bingung dulu selain gitu. Nah, jadi sebagai pengajar nanti misalkan nanti mengajar pun kita bisa ngasih bocoran dulu yang dimaksud itu apa. Karena kalau kita baca sendiri, ya istilahnya tuh keuntungan seorang belajar. Nah, di hadapan guru itu kita bisa menyingkat waktu. Dengan apa? Guru itu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang mungkin masih iskal buat kita. Ya. Nah, di sini maksudnya wa ma kharaja anhu itu seperti itu. Kalau kita baca sendiri mungkin bingung maksudnya keluar itu gimana. Nah, baru baca dulu lama ke bawahnya itu baru bisa memahami. Ya, kalau kita paham, alhamdulillah. Kadang masih belum paham juga kan kadang gitu. Nah, itu pentingnya belajar bareng-bareng tuh gitu. Jadi qala al-Imam Ibnu Ajurum. Ya, fi matan Ajurumiyah. Ini perkataan Imam As-Sanaji Ibnu Ajurum dalam matan Ajurumiyah rahimahullah taala qala wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tuzzamu bisukuni. Nah, terjemahnya wa kulluha, dan semua itu atau setiap dari 4 kata yang disebutkan tadi, yaitu isim mufrad sama taksir, sama muannas salim, sama fi'il mudhari alladzi lam yatasir bi akhirih syai'un. Nah, semuanya itu turfa'u bi dhammah, dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhafadkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Itu asalnya gitu, asalnya harusnya gitu. Paham ya? Nah, namun kemudian penulis mengatakan wa kharaja an dzalika, dan telah keluar dari hal itu, keluar dari asalnya. Berapa perkara? Salah satu asya'a, 3 perkara. Ada 3 hal yang keluar dari asalnya. Nah, apa saja 3 itu? Yang pertama, jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati. Yang pertama itu adalah jamak muannats salim, dia dinasabkan dengan kasrah. Nah, itu keluar dari asalnya. Harusnya kan apa? Nasab dengan fathah, harusnya gitu. Kemudian yang kedua, wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Isim yang tidak bertanwin, dia dikhafadkan dengan tanda fathah. Nah, asalnya apa? Khafad itu kasrah kan itu, tapi ini dengan fathah. Berarti dia keluar dari asalnya. Kemudian yang ketiga, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, yudzamu bihadfi akhiri. Dia dijazmkan dengan membuang akhirannya, yaitu huruf ilahnya yang terakhir. Padahal asalnya tanda jazm itu apa? Sukun. Nah, ini maksudnya keluar dari tanda asal itu seperti itu. Paham ya? Baik. Berikutnya wa aqulu. Dan aku katakan, di sini yang berkata penulis Tuhfatus Sani yaitu Imam Muhyiddin rahimahullah taala. Al aslu fil asya'il arba'ati. Asal dalam 4 perkara allati tu'rabu bil harakat, yang dia itu di'rab dengan harakat. Asalnya adalah, ini khobarnya berupa masdar mu'awal. Asalnya adalah anturfa'a bidhammati. Dia dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsoba bil fathati, dan dia dinasabkan dengan fathah. Wa tukhfadha bil kasrati, dan dikhafadkan dengan kasrah. Wa tudzama bisukuni, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, ini adalah asalnya.
Kemudian dirinci. Ammar rafu, adapun rafa bidhammati dengan dhammah, fa innaha kullaha, maka sesungguhnya dia, hanya di sini dia perempuan mufrad tapi menggantikan jamak, yaitu menggantikan 4 perkara. Fa inna, maka sesungguhnya 4 perkara tersebut kullaha, semuanya, qad ja'at, sungguh atau benar-benar telah datang, ala ma huwal aslu fiha, telah datang di atas apa yang dia itu adalah asal padanya. Ya, terjemahannya kakunya gitu. Ya, terjemahannya gitu. Di atas apa yang dia itu adalah asal padanya. Paham apa dengan terjemahan gitu? Ya. Intinya itu apa? Mahwal aslu itu ya asalnya dia itu seperti itu, gitu loh maksudnya. Jadi dia itu telah datang di atas apa yang asalnya dia itu seperti itu. Ringkasnya gitu. Ya, pokok men ngono gitu. Ya, bahasa Jawane dia itu datang sesuai dengan asalnya dia, pokoknya kayak gitu. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Ma huwal aslu fiha. Yaitu apa? Farafu jami'iha bidhammati. Maka rafa'nya semuanya itu, ya, rafa'nya keempat-empatnya itu bidhammati, dengan dhammah. Wa mithaluhu, dan contohnya, ya, contohnya ya, wa mithaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu. Nah, ini sudah masuk ke 4-empatnya ini. Ada kata yusafiru, Muhammadun, asdiqa, sama mu'minat. Nah, ada 4 kata. Ini 4 perkara itu. Terjemahnya apa? Yusafiru, bersafar, bepergian. Ya, Muhammadun pelakunya, jadi sedang atau bepergian si Muhammad, wal asdiqa'u, dan teman-teman, wal mu'minat, dan para mukminat, wanita yang beriman. Nah, maka i'rabnya di sini satu persatu. Fa yusafiru, maka kata yusafiru adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, adalah fi'il mudhari' yang dirofakkan. Kenapa dirofakkan? Litajarrudihi minan nasibi wal jazmi, karena kosongnya dia dari amil penasab dan amil penjazm. Itu fi'il mudhari'. Wa alamatu rafihi dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah az-zahiratu, dhammah yang nampak, nampak jelas. Itu kata yusafiru. Kemudian wa Muhammadun, dan kata Muhammadun itu adalah fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang dirafa'kan. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu zahiratu, adalah dhammah zahirah. Wa huwa ismun mufradun, dan dia itu adalah isim mufrad. Nah, sudah ada 2. Tadi yang pertama fi'il mudhari', ini isim mufrad. Berarti tinggal 2. Yaitu apa? Jamak taksir dan jamak muannats salim, 4 perkara itu. Nah, kemudian wal asdiqa'u marfu'un, dan kata asdiqa di situ dirofakkan. Nah, kenapa dia dirofakkan? Li'annahu ma'tufun alal marfu'i, karena dia itu ma'tuf atas marfu'. Ya, ma'tuf itu terjemahnya apa? Dihubungkan. Ya, dihubungkan kepada atau diikutkan kepada kata yang dirofakkan, maka dia juga ikut apa? Marfu'. Ya, namanya ma'tuf. Ini apa? Termasuk tawabi, ya, yang mengikuti. Nah, tadi kan kalimatnya yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u. Nah, al asdiqa'u dia itu ma'tuf. Ya. Kenapa ma'tuf? Karena sebelumnya ada huruf ataf. Jadi kalau di i'rab satu persatu,
yusafiru sudah fi'il mudhari, kemudian Muhammadun fa'il, wal asdiqa'u wawunya itu ya, al wawu harfu atfin ya, kalau di Arab gitu wawunya itu huruf ataf, sehingga setelah wawu ataf itu dia itu adalah ma'tuf ya, dia ma'tuf. Jadi al asdiqa'u itu adalah ma'tuf. Nah, ma'tuf alal marfu, dia ma'tuf kepada kata yang dirofakkan yaitu Muhammadun. Jadi kalau disebut mana yang ma'tuf berarti yang al asdiqa'u. Jadi Muhammadun wal asdiqa'u. Nah, al asdiqa'u itu dia ma'tuf. Sedangkan Muhammadun itu namanya ma'tuf alaihi. Ma'tuf alaihi. Makanya kalau disebutkan al asdiqa'u ma'tufun, sedangkan Muhammadun itu ma'tuf alaih. Karena apa? Karena al asdiqa'u ma'tufun ala Muhammadin ya, dia diatafkan ke Muhammad. Itu penyebutannya gitu. Kadang masih ada yang bingung, atau kadang ada yang salah paham, yang ma'tuf itu yang mana, yang ma'tuf alaih yang mana ya, kadang masih apa sering banyak yang keliru, kurang tepat. Jadi ini yang ma'tuf, yang belakang setelah huruf ataf itu ma'tuf. Sedangkan yang diatofi itu namanya ma'tufun alaih. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya dia ad-dhammatu dhahiratu, dhammah dhahirah. Kenapa? Karena dia wa huwa jam'u taksirin, karena dia jamak taksir. Nah, itu al-asdiqa'. Isim mufradnya apa al-asdiqa'u? Ya, shadiqun. Kemudian wal mu'minatu, dan kata al mu'minatu marfu'un, dia dirafa'kan. Li'annahu aidan ma'tufun alal marfu'i, karena dia juga diatofkan ke kata yang dirafa'kan. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Wa huwa, dan dia itu jenisnya jam'u muannasin salimun, jamak muannas salim. Nah, ini selesai tentang tanda rafa' dengan dhammah. Gantiannya bareng. Nggih. Suaranya mana bunyi? Tes. Nah, itu tadi tanda rafa' dengan harokat, yaitu dhammah. Berikutnya wa amman nasbu bil fathati, dan adapun nasab dengan fathah. Nasab dengan fathah. Fa innaha kullaha, maka sesungguhnya dia empat perkara itu, ini asalnya membahas semua keempat-empatnya itu disebutkan dulu. Fa innaha kullaha, keempatnya itu semuanya ja'at ala ma huwal aslu fiha, sama seperti tadi ya, telah datang di atas apa yang dia itu adalah asal padanya ya, pokoknya dia itu kalau nasab ya fathah, asalnya gitu, harusnya gitu. Nah, ma ada, nah ini ma ada, masih ingat ma ada itu apa? Ada yang ingat ma ada itu? Siapa yang ingat? Ma ada? Ya, dia termasuk adatul istisna, alat pengecualian. Ya, saudaranya ilah. Ya. Biasanya nyebutnya bukan saudaranya, tapi dia min adawatil istisna. Dia alat untuk pengecualian, sama seperti ilah. Jadi dia penulis ini mengatakan jadi nasab dengan fathah itu semuanya aslinya itu datang dengan seperti itu, dengan asalnya, kecuali ya, maksudnya gitu. Jadi ma ada diterjemahkan dengan apa? Ilah, kecuali. Ma ada artinya kecuali. Nah, soal berikutnya ini bacanya ma ada
jam'u atau jam'a atau jam'i? Jam'a. Ada yang lain? Jam'u, ada yang lain? Apa alasannya kalau betul bacanya jam'a? Cuman apa alasannya? Mustasna minhu, ya mustasna minhunya betul, cuman ma adanya itu jenisnya yang apa? Kategorinya apa dia? Kalau yang illa itu langsung dia setelahnya mustasna minhu. Tapi di sini jam'a itu secara makna mustasna minhu, tapi secara i'rab bukan mustasna minhu. Jadi jam'a di situ mansub, secara i'rabnya bukan mustasna minhu. Tapi secara makna iya betul dia bukan mustasna minhu, mustasna dikecualikan. Ya, mustasna minhunya yang tadi 4 perkara itu. Ma ada itu dia termasuk, ada itu termasuk fiil ketika kemasukan ma. Ya, jadi jam'a maf'ul bih. Jadi adawatul istisna, alat-alat pengecualian, ya, alat-alat yang mengecualikan itu ada 3 macam. Ada yang dia itu jenisnya huruf, yaitu ilah. Jadi ilah itu huruf, jadi harful istisna. Ada yang dia itu jenisnya isim, yaitu apa? Ghairu wa siwa. Ghairu dan siwa itu isim, makanya dia mu'rab, bisa ghairu, ghairu, ghairi. Nah, ada yang jenisnya fi'il. Nah, fi'il itu apa? Ada khola, satunya apa? Hasya. Ghairu tadi sudah hasya, tapi dengan syarat dia kemasukan ma. Jadi ma ada, ma khola, ma hasya. Kalau tanpa ma, maka dia bisa dijeniskan ke dalam jenis harfu jar. Harfu jar. Jadi kalau ini tidak ada ma, ini kita mengatakan ada jam'i. Jadi majrur dengan harfu jar ada. Tapi dia huruf yang menjadikan apa? Pengecualian istisna. Ya, sambil murojaah. Jadi kan udah pernah dapat ya di matanya ilmiah ya. Jadi asalnya apa? Ilah. Kemudian ada ghairu siwa. Siwa bisa suwa, bisa sawa. Kemudian ada khala sama hasya. Nah, itu bisa huruf, yaitu huruf jar sehingga setelahnya majrur atau bisa menjadi fiil dengan syarat ada ma di situ. Ya, ma-nya namanya ma masdariyah. Jadi di sini ma-nya ma masdariyah. Jadi ada di situ fiil, kemudian jam'a maf'ul bih. Tapi secara makna dia mustasna. Nah, mustasna minhunya itu yang keempat perkara itu. Jadi al-arba'atu asya. Nah, ini tambahan ya, sambil murojaah. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi nasab itu dengan fathah. Kecuali apa? Nah, ini kecuali jam'al muannatsis salimah, jamak muannas salim. Fa innahu, maka sungguhnya dia jamak muannas salim itu yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Niyabatan anil fathati, ya, menggantikan dari fathah. Nah, niyabatan di sini mansubnya sebagai, lebih tepatnya ke arah apa? Ada yang tahu? Niyabatan an. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, fiilnya mana? Fiilnya mahdhuf. Takdirnya tanubu. Naba yanubu, menggantikan. Nah, maksudnya di sini apa? Al kasroh, harokat kasroh itu tanubu niyabatan, menggantikan. Jadi tanda kasrah itu menggantikan dari tanda fathah. Jadi niyabatan maksudnya sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf.
Sehingga terjemahannya maka dia dinasabkan dengan kasroh menggantikan dari fathah. Cuman kalau terjemahan kadang kita bisa menggantikan sebagai ganti, itu juga bisa, atau dalam keadaan menggantikan juga bisa. Itu i'rab itu luas. Kalau dirinci nanti bisa panjang lagi. Karena apa? Bil kasroti, kemudian ada kata tanubu niabatan. Nah, jumlah fi'liyah tanubu itu, nah, dia kan jumlah terletak setelah ma'rifah. Berarti sebagai apa? Hal. Sehingga terjemahnya bisa seperti tadi, keadaan, dalam keadaan menggantikan. Nah, itu masalah i'rab itu luas. Yang penting kita pemahamannya betul. Jadi tanda kasrah di sini menggantikan fathah. Wa mithaluha, dan contohnya lan ukhalifa Muhammadan wal asdiqaa wal mu'minati. Lan ukhalifa, aku tidak akan menyelisihi kepada Muhammad dan kepada teman-teman dan kepada para wanita mukminah. Fa ukhalifu, maka kata ukhalifa mabni hikayah. Maka kata ukhalifa adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan kata lan. Jadi kenapa dia mansub? Karena ada lan, kemasukan lan. Lan itu kan termasuk minan nawasib, yang menasabkan. Jadi tidak rofa lagi. Kalau rofa kan litajarudi aninasibi. Nah, ini dia tidak kosong dari penasab. Ada penasabnya, itu apa? Lan. Kan dia kan termasuk penasab. An, lan, idan, kai, lam, kai. Kemudian wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu, fathah yang nampak. Itu kata ukhalifah fi'il mudhari. Kemudian kata Muhammadan, wa Muhammadan maf'ulun bihi mansubun. Muhammadan adalah maf'ul bih, objek, dinasabkan. Wa alamatun nasbi, dan tanda nasabnya al-fathatu zahiratu aidon, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak juga. Wa huwa ismun mufradun, dan dia itu isim mufrad. Kama alimta, sebagaimana kamu telah mengetahuinya. Kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu, dia itu isim mufrad. Ini penulis sering, para penulis kitab itu mesti husnudzon kepada apa? Pembacanya, sebagaimana kamu tahu. Entah nasita am zakarta, entah kamu itu ingat atau lupa, pokoknya kama alimta, karena kamu telah ketahui. Kemudian wal asdiqaa, dan kata asdiqa itu juga mansubun, dinasabkan. Li'annahu ma'tufun 'alal mansubi, karena dia diatofkan kepada atau atas isim yang dinasabkan. Wa alamatun nasbihil fathatu zahiratu aidon, dan tanda nasabnya fathah yang nampak juga. Wa huwa jam'u taksirin, dan dia itu jamak taksir kama alimta, sebagaimana kamu telah mengetahui. Wal mu'minati, nah ini yang keluar dari apa? Tanda asal. Dan kata mukminat itu mansubun, dinasabkan. Li'annahu ma'tufun 'alal mansubi, karena dia diatofkan atas kata yang dinasabkan. Ya, jadi ikut mansub juga. Ya, aidon juga. Wa alamatu dhammati, wa alamatu nasbi, dan alamat nasabnya, wa alamatu nasbil kasratu, adalah kasrah niyabatan anil fathati. Nah, ini cara ngirobnya gini. Wa alamatu nasbihil kasratu niyabatan anil fathati. Tanda nasabnya adalah kasrah menggantikan tanda fathah. Li'anahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia jamak mu'annas salim. Nah, ini tanda nasab. Rafa sudah, nasab sudah, berikutnya khafad. Nah, fadhal yang mau baca, silakan. Yang belum pernah baca atau siapa mau baca? Ya, silakan.
Sama semua ini, kosakatanya sama insya Allah. Ya, pelan-pelan aja. Wa amal khafdu bil kasri kasroti, ada taknya. wa amal khafdu bil kasroti fa innaha kulliha Kullah, dia taukid untuk ha. inna kullaha qad ja'at ala ma huwa al-aslu fiha ma ada al-fi'lun al-mudhari'un. Tadi apa? Seperti di atas tadi. Ma ada fi'la fi'la, ya. ma ada fi'la al-mudhari'un Mudhari'a na'at itu. al-mudhari'a Ya, fa innahu la yahfadu ini majhul, fi'il mudhari majhul. La yukhfadu aslan. Aslan ya tanwin. Aslan. Wa ma ada al-ism alladhi la yansarifu fa innahu yukhfadu bil fathati niyabata anil kasrati. Nah, masuk cukup itu. Ya, saja terjemahkan ya. Wa amal khafdu, dan adapun khafat adalah dengan kasrah. Ini asal, tanda asal. Fa innaha kullaha, maka sungguh keempat perkara tersebut semuanya qad ja'at ala ma huwal aslu fiha, telah datang di atas apa yang dia itu asal padanya. Memang asalnya kayak gitu. Ma ada kecuali al-fi'lal mudhari'ah, kecuali fi'il mudhari'. Kenapa kok fi'il mudhari' dikecualikan? Fa innahu la yukhfadu aslan. Apa artinya? Ya, karena sungguhnya dia fi'il mudhari' itu tidak dikhafatkan secara asal. Kenapa kok nggak bisa dikhafatkan? Karena dia fi'il nggak bisa khafat, kan itu. Khafat itu kan khusus untuk apa? Isim. Jadi memang pada asalnya memang dia fi'il mudhari', fi'il tidak bisa dikhafatkan, maka dikecualikan dari empat perkara itu. Nah, terus apa lagi yang dikecualikan? Nah, berikutnya ini waw ataf. Wa ma ada, dan kecuali ya, al ismal ladzi la yansarifu, isim yang tidak bertanwin. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya dia isim yang tidak bertanwin tersebut yukhfadu, dikhafatkan bil fathati, dengan tanda fathah, niyabatan anil kasrati, menggantikan tanda kasrah. Jadi kami ya, gampang ini kosakatanya, ulang-ulang terus ini. Pembahasannya kelihatannya banyak, tapi cuma sama pembahasannya. Wa mithaluha, dan contohnya, marartu bi Muhammadin warijali wal mu'minati wa ahmada. Nah, ini yang dibahas kata mana kira-kira yang keluar dari asal ahmada. Marartu, aku telah melewati Muhammad. Ya, marrobi itu artinya melewati. Jadi Muhammadin itu dia majrurun lafdzun, tapi dia mansubun mahalan sebagai maf'ul bih. Kalau cuman marartu artinya aku lewat. Nah, aku lewat itu berarti fi'il lazim. Fi'il lazim. Tapi kalau marartu bi itu menjadi mutaaddi, ada objeknya. Sehingga terjemahnya aku melewati Muhammad. Nah, seringnya itu diterjemahkan dengan itu yang bikin salah paham. Kalau paham bahasa Arabnya tidak masalah, tapi kalau tidak paham, orang dengar saya lewat dengan Muhammad, itu kan seolah-olah apa? Saya lewat bareng Muhammad. Bukan gitu pemahamannya. Pemahaman marartu bi itu adalah saya melewati Muhammad. Artinya apa? Muhammadnya diem, saya melewati. Gitu.
Ya, seperti ada hadis apa? Kadang huruf jar ba, kadang huruf jar ala. Jadi marra nabiyyu alal janazah. Ya, Nabi melewati jenazah. Nah, kan nggak mungkin lewat bareng jenazah, kan nggak mungkin. Artinya apa? Melewati itu, jenazahnya dilewati. Nah, marartu bi Muhammad ini pembahasan khafat ya. Nah, aku melewati Muhammad dan para laki-laki dan para wanita mukminah dan Ahmad. Di sini disebutkan rinciannya fa marartu, maka kata marartu itu adalah fi'lun wa fa'ilun. Fi'il dan fa'il. Fi'ilnya fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fa'ilnya yang mana? Ya, domir tu. Jadi ata'u, tunya di situ dia domir muttasil mabniyun ala dhammi. Ya, domir muttasil mabni atas dhammah, tu kan itu. Ya, fi mahali raf'in fa'ilun. Dalam kedudukan rafa' sebagai fa'il. Kalau di i'rab lengkap gitu. Wal ba'u harfu khafdin, dan ba di situ bi, marartu bi, ba di situ adalah harfu khafd, huruf pengkhafd atau huruf jar. Harfu khafd atau harfu jar. Kemudian wa Muhammadin, dan kata Muhammad mahfudun dikhafdkan bil ba'i dengan huruf jar ba atau huruf khafd ba. Wa alamatu khafdihil kasratu dhahiratu, dan tanda khafdnya adalah kasrah dhahirah. Wa huwa ismun mufradian, yaitu isim mufrad. Apa itu? Munsharifun. Nah, ini dikasih tambahan isim mufrad munsharif karena nanti pada kata Ahmad, nah dia baru munsharif. Jadi di sini Muhammadin di sini adalah ismun mufradun munsharifun kama arafta, sebagaimana kamu telah mengenalinya atau mengetahuinya, sama tadi. Adapun warijali, dan rijal adalah mahfudun dikhafdkan li'annahu ma'tufun, karena dia itu ma'tuf alal mahfud, atas kata yang dikhafdkan. Wa alamatu khafdil kasratu dhahirah, dan tanda khafdnya kasrah dhahirah. Wa huwa jam'u taksirin munsharifun, dan dia itu jamak taksir yang munsharif. Ya, di sini rijal, dia jamak taksir yang munsharif. Kalau misalkan tadi pakai kata asdiqa tapi tanpa alif lam, itu namanya jamak taksir yang ghairu munsharif. Asdiqa'u, asdiqa'a, asdiqa'a. Tapi tadi kan dikasih alif lam. Ini rijal jamak taksir yang munsharif. Kam arafta aidan, sebagaimana kamu telah mengetahuinya juga. Wal mu'minati, dan kata mukminat mahfudun dikhafdkan li anahu ma'tufun alal mahfudi aidan, karena dia diatafkan ke kata yang dikhafdkan juga. Wa alamatu khafdil kasratu dhahirah, dan tanda khafdnya adalah kasrah dhahirah. Wa huwa jam'u muannatsin salimun kama arafta aidan, dan dia itu jamak muannas salim sebagaimana kamu telah mengetahuinya juga. Nah, berikutnya kata Ahmada. Wa Ahmada mahfudun, dan kata Ahmad itu dikhafdkan li'annahu ma'tufun 'alal mahfudi aidan, karena dia diatafkan atas kata yang dikhafdkan juga. Wa alamatu khafdihil fathatu, nah ini yang beda. Dan tanda khafdnya adalah fathah, niyabatan anil kasrati, menggantikan dari tanda kasrah. Lianahu ismun la yansarifu, karena dia isim yang tidak bertanwin. Wal mani'u lahu minas sarfi, apa artinya? Ya, yang melarang atau yang menghalangi atau yang menahan dia dari tanwin adalah al-alamiyatu wa waznul fi'li. Apa alamiyah? Nama. Wazn fi'il yang
mengikuti timbangan fi'il, yaitu wazan apa? Af'alu. Itu ahmadu itu kan kalau fi'il artinya apa? Ahmadu, saya sedang memuji. Dari kata hamida yahmadu. Nah, yahmadu kan dia sedang memuji. Yahmadu yahmadani yahmaduna sampai ke ana nahnu ahmadu nahmadu. Ahmadu itu saya memuji. Kalau fi'il, tapi di sini ahmadu nama orang, makanya dilarang dari tanwin. Karena dia mirip fi'il. Fi'il kan tidak menerima tanwin. Nah, berikutnya wa amal jazmu. Perlu terjemahkan atau baca aja? Terjemahkan lagi. Insyaallah gampang ini. Ulang terus. Wa amal jazmu, dan adapun jazm adalah dengan sukun, bisukun. Fa anta ta'lamu, maka kamu mengetahui anal jazma, bahwasanya jazm itu muhtasun, adalah dikhususkan bil fi'lil mudhari, dengan fi'il mudhari. Jadi i'rab jazm itu khusus untuk fi'il mudhari. Nah, kalau kita dengar, nah kalau fi'il amr gitu. Fi'il amr itu tuh dia bukan majzum, tapi mabni ala alamatul jazmi. Dia itu mabni atas tanda jazm. Aslinya bukan majzum, tapi dia mabni. Nah, yang majzum itu adalah fi'il mudhari. Ya, sehingga 4 perkara tadi kan tiga-tiganya isim mufrad, jamak taksir sama jamak muannats salim tidak dibahas. Yang dibahas di sini khusus fi'il mudhari karena ini membahas i'rab jazm. Kemudian penulis mengatakan fa in kana shahihal akhiri, maka jika keberadaan fi'il mudhari tersebut adalah sahih akhir. Paham kan saya akhir? Ya, yang belajar sharaf harus paham karena huruf terakhirnya itu sahih. Fa inna jazmahu, maka sungguh jazmnya dia adalah bisukun, dengan tanda sukun. Dan ini adalah asal, kama huwal aslu fil jazmi, sebagaimana dia itu adalah asal di dalam i'rab jazm. Wa mithalu, dan contohnya lam yusafir Khalidun. Ya, mana fi'il mudhari'nya? Yusafir, majzum dengan lam. Ya. Khalid tidak bepergian. Lam yusafir Khalidun. I'rabnya falam, maka kata lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam di sini adalah huruf penafi, huruf yang meniadakan, sehingga artinya tidak. Jadi Khalid tidak bepergian. Itu namanya harfu nafyin. Wa jazmin dinamakan huruf jazm karena dia menjazmkan yang tadinya yusafiru menjadi lam yusafir. Paham? Nah, kemudian kenapa dikatakan wa qalbin? Qalbin di sini artinya bukan hati, tapi qalbin di sini artinya apa? Membalik. Membalik apa? Yang tadinya fi'il mudhari bermakna fi'il madhi. Sehingga artinya apa? Khalid tidak pergi. Artinya Khalid memang benar sudah tidak pergi gitu. Benar-benar tidak pergi dia. Artinya apa? Telah berlalu. Beda kalau Khalid tidak akan pergi. Nah, kalau Khalid tidak akan pergi pakainya apa? Lan atau la biasa. La yusafiru Khalidun. Khalid tidak pergi. Tapi kalau lan yusafiro, lan kan penasab. Artinya Khalid tidak akan pergi. Tapi di sini lam berarti apa? Ya benar-benar dia tidak pergi gitu. Nah, itu maksudnya qalbin itu gitu. Dari fi'il mudhari menjadikan maknanya itu madhi, telah berlalu. Kemudian wa yusafir, kata yusafir dia adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Dia fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Lam itu apa? Min adawatil jazm, penjazm. Wa alamatu jazmi sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa Khalidun, dan Khalid adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang dirafa'kan. Wa alamatu rafi dhammatu dhahirah, alamat rafa'nya dhamma dhahirah. Itu selesai.
Wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Selesai itu fi'il mudhari sahih akhir. Nah, adapun berikutnya wa in kana al fi'lul mudhari'u, dan apabila keberadaannya fi'il mudhari tersebut adalah mu'tallal akhiri, mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir berarti huruf terakhirnya huruf ilah, huruf sakit. Ada berapa huruf ilah? 3. Apa saja? Ya, alif, wawu, ya, alif, wawu, ya, alif. Bolak-balik tidak masalah. Intinya 3 itu. Karena jazmuhu, ya, maka keberadaan jazmnya dia itu bi hadfi harfil ilati. Jadi tanda jazmnya bukan sukun, tapi apa? Hadzaf harf ilah. Atau dia alamat jazmnya adalah membuang huruf ilah. Wa mithal, dan contohnya lam yas'a bakrun, walam yad'u, walam yaqdi. Bakar tidak berusaha, sa'a yas'a tidak berusaha, berupaya. Walam yad'u, dan dia tidak berdoa. Walam yaqdi, dan dia tidak menunaikan. Qadha yaqdi, yang menunaikan. Nah, fakulun, maka semua atau setiap min dari kata yas'a wa yad'u, dan kata yad'u, wa yaqdi, dan kata yaqdi adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam, adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Ya, wa alamatu jazmihi, nah ini, dan tanda jazmnya adalah hadful alifi, membuang huruf alif. Untuk siapa? Min yas'a, dari kata yas'a. Kenapa ini membuang alif? Nah, ini perhatikan. Wal fathatu qabla, dan fathah sebelumnya, maksudnya itu fathah sebelum alif. Di sini kan huruf terakhirnya kan ain, tapi aslinya ada alif setelahnya. Nah, fathah pada ain di situ. Jadi wal fathatu qablaha dalilun alaiha, adalah dalil yang menunjukkan atas alif tersebut. Hanya di sini kembali ke alif. Jadi kalau fathah yas'a, fathah berarti yang dibuang apa? Alif. Dan berikutnya tanda jazmnya untuk kata yad'u wa hadful wawi, dan membuang huruf wawu. Min untuk kata atau dari kata yad'u. Kenapa membuang wawu? Karena wal dhammatu qabla, dan harokat dhammah sebelumnya pada yad'u itu dalilun alaiha, dalil yang menunjukkan atas dhammah. Bisa dipahami? Ya, jadi huruf ilah kan yang tadi ada alif, ada wawu. Nah, berikutnya ya. Wa hadful ya'i, dan membuang huruf ya, tanda jazmnya membuang huruf ya. Min dari kata yaqdi. Yaqdi pendek ya, yaqdi. Wal kasratu qabla, dan kasrah yang terletak sebelumnya itu pada kata dod. Ya, yaqdi, ya, kasrah itu dalilun alaihi, adalah dalil yang menunjukkan atas ya yang dibuang itu. Selesai. Alhamdulillah. Mafhum? Jadi kami alhamdulillah. Biar cepat ya. Alhamdulillah selesai. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal liqa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka